Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada NetAcad 14.3.5 dengan judul Packet Tracer Basic Router Configuration Review. Nah, jadi di sini sudah terdapat topologinya dan ada addressing table yang berisi device, interface, IP address atau prefix serta default gateway-nya. Nah, di sini ada objek device-nya sendiri. Yang pertama itu adalah configure device and verify connectivity. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita akan menetapkan alamat IP versi 4 dan juga IP versi 6 statik ke interface dari PC. Nah, selanjutnya kita juga akan mengonfigurasi pengaturan router dasar, mengkonfigurasi router untuk SSH, serta verifikasi konektivitas jaringannya. Selanjutnya pada bagian kedua itu adalah display router information, yang dimana di sini kita akan mengambil informasi perangkat keras dan juga perangkat lunak dari router, yaitu retrieve hardware and software information from the router. Lalu yang kedua menafsirkan konfigurasi startup, menafsirkan table routing, dan memverifikasi status dari interface-nya. Nah, jika kita lihat dari background ataupun skenario di sini, pada praktik kali ini kita harus mengonfigurasi router R2 menggunakan pengaturan dari tabel addressing di atas ini, yang dimana harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum. Nah, router R1 dan perangkat yang terhubung dengannya itu telah dikonfigurasi. Ini adalah tinjauan komprehensif dari perintah-perintah router iOS yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di bagian 1 kita akan menyelesaikan konfigurasi dasar dan pengaturan dari interface pada router. Sedangkan di bagian 2, kita akan menggunakan SSH untuk terhubung ke router dari jarak jauh dan memanfaatkan perintah-perintah iOS untuk mengambil dari perangkat tersebut gitu. Langsung saja di sini bisa kita lihat bagian check result di assessment items. Bagian ini akan kita konfigurasikan nantinya sehingga nanti dia akan tercentang semua sampai completion-nya bertambah menjadi 100%. Oke, langsung saja kita ke instruksinya. Yang pertama, part 1 configure device and verify connectivity, yang di sini step 1 yaitu configure the PC interface. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan alamat dari IP versi 4 dan juga IP versi 6 pada PC 3 seperti yang tercantum dalam tabel di atas ini. Nah, seperti ini. Sebentar. Oke, selanjutnya pada bagian B kita akan mengkonfigurasikan alamat IP versi 4 dan juga IP versi 6 pada PC 4 seperti yang tercantum dalam tabel di atas. Oke, langsung saja di sini kita ke PC 3 terlebih dahulu. Kita ke PC 3. Selanjutnya di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di bagian ini kita akan memberi IP address, lalu IP versi 4, IP versi 6, default gateway, subnet mask, itu untuk IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kita lihat di PC 3 di sini, untuk IP versi 4-nya yaitu 10.0.4.10. Lalu subnet masknya di sini karena /24 berarti 255.255.255.0. Dan default gateway-nya di sini itu 10.0.4.1. Nah, untuk IP versi 6-nya ini bisa kita copy aja. Kita paste di sini. Untuk /64-nya kita pindah sebelah sini. Oke, setelah itu untuk default gateway-nya yaitu FE80.2.2.2.2A. Ini 80. FE80.2.2.2.A.
192.22.2a. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC 4. Di sini kita ke desktop IP configuration untuk IP versi 4-nya di PC 4 yaitu 10.0.10.0.5.1. Lalu default subnet masknya di sini 255.255.255.0. Sana karena menggunakan /24 ya. Lalu untuk default gateway-nya 10.0.5.1. 0.5.1. Oke, untuk IP versi 6-nya di sini kita copy aja. Nah, untuk /64-nya kita pindah sebelah sini. Lalu untuk bagian ini default gateway-nya kita tambahkan FE 80.2.22.2b. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini bisa kita lihat complexionnya bertambah menjadi 21%. Pada langkah kedua yaitu di sini configure the router. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan router. Yang pertama yaitu kita ke R2 terlebih dahulu. R2 mana R2? Oke, sebelah sini. Di sini kita masuk ke CLI. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini pada bagian A kita akan memindahkan ke enable dulu ya, mengaktifkannya. Lalu kita ke bagian B yaitu enter configuration mode. Jadi di sini kita ke configure terminal. Setelah itu tetapkan nama perangkat R2 ke router. Jadi di sini kita beri hostname-nya R2. Setelah itu pada bagian D configure Cisco 1234 sebagai kata sandi mode exec privilege yang dienkripsi. Oke, jadi di sini kita beri enable passwordnya apa tadi? Cisco. Kita sesuaikan ya penulisannya dengan ini Cisco 1234. Oke, jika sudah, selanjutnya kita enter bagian E, set the domain name of the router to ccna-minlab.com. Oke, di sini kita akan menetapkan nama untuk domain router ke CCNA. Perintahnya IP name IP domain IP ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan perintah no IP. Oh, ininya kurang. No IP domain name. No IP domain name apa tadi dimintanya? CCNA minlab.com ya. Berarti oke, jadi di bagian E ini kita beri, oh ini kenapa ada no-nya? Kita beri IP domain minname ccna minlab.com. Oke, jika sudah kita enter. Selanjutnya pada bagian E itu disable DNS lookup. Oke, jadi di sini pada bagian F itu kita akan menonaktifkan pencarian dari DNS untuk mencegah router mencoba untuk menerjemahkan perintah yang dimasukkan secara salah seolah-olah itu adalah nama hostnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah no IP domain lookup. Oke, jika sudah, selanjutnya kita next ke bagian yang G, yaitu encrypt the plain text password. Nah, di bagian ini kita
pada bagian G ini, itu kita akan mengenkripsikan kata sandi teks biasa. Oke, perintahnya yaitu service password encryption. Oke, kita enter. Setelah itu pada bagian H yaitu configure the username SSH admin with an encrypted password of SSH admin. Itu penulisannya kita harus sesuaikan. Jadi di sini kita menggunakan perintah username SSH admin dan secretnya ini 55H admin. Minnya pakai tanda seru ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Setelah itu pada bagian I, generate a set of crypto key with 1024 bit modulus. Oke, jadi di sini kita akan membuat kriptonya. Di bagian ini kita akan menghasilkan satu kunci kripto dengan modulus 1024 bit. Jadi perintahnya adalah crypto key generate RSA modulus 10 crypto key generate RSA. Ini 1024. Oke, jika sudah, selanjutnya kita ke bagian yang J, yaitu pada bagian ini kita akan menetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol, sehingga konfigurasinya pada baris FTY itu untuk menerima koneksi SSH saja. Nah, konfigurasikan sesi untuk terputus setelah 6 menit tidak aktif, dan aktifkan login menggunakan basis data lokal. Oke, jadi di sini kita masuk ke line FTY 04. Di bagian ini kita masuk ke line FTY 04. Lalu passwordnya Cisco. Kita sesuaikan dengan perintah di sini jika kita diminta untuk memberikan passwordnya yaitu Cisco. Setelah itu kita ke exec timeout 6.60. Selanjutnya yaitu transport input SSH. Selanjutnya login lokal. Oke, jika sudah, di sini bisa kita lihat completion-nya bertambah menjadi 35%. Setelah itu, pada bagian I, ini adalah create a banner that warns anyone accessing the device that authorization access in prohibit. Jadi di sini kita akan membuat banner MOTD-nya untuk bagian yang I, itu untuk memperingatkan bahwa siapapun yang mengakses perangkat, bahwa akses itu nggak semuanya bisa, bahwa semua device itu nggak semuanya tuh bisa ngakses gitu. Nah, di sini kita menggunakan perintah banner MOTD. Ini kita exit dulu. Lalu banner MOTD. Setelah itu di sini kita pakai tanda petik basing ya. Mau tanda petik atau tanda dolar atau tanda apapun itu, tanda pagar juga bisa. Di sini saya menulisnya warning authorized users only. Oke, jika sudah, di akhir juga kita tambahkan tanda petik. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan routing IP versi 6. Selanjutnya, di sini kita akan mengaktifkan dengan perintah IP versi 6 unicast routing.
Mohon maaf ya jika tadi di sini suaranya berisik. Mohon maaf ya, Pak. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk selanjutnya itu pada bagian N, yang dimana di sini itu adalah kita akan coba untuk mengkonfigurasikan keempat interface Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan keempat interface pada router dengan informasi dari tabel yang ada pada IP versi 4 dan juga IP versi 6 dan konfigurasikan keempat interface beserta deskripsinya ya. Nah, di sini langsung saja kita ke sini saya akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Selanjutnya description connection to S3. Setelah itu di sini IP address-nya bagian ini ya, Gigabit Ethernet 0/0/0, IP address-nya yaitu 10.0.4.1, yang dimana subnet mask-nya ini adalah 255.255.255.0. Setelah itu kita enter, kita tambahkan untuk IP versi 6 address-nya. Di sini IP versi 6 address-nya kita gunakan yang bagian ini. Di sini saya ketik dulu IP versi 6 address. Ini kita copy aja. Oke, di sini kita paste. Oke, jika sudah kita enter, selanjutnya IP versi 6. IP versi 6. IP versi 6 address FE80.2.22.2a link lokal. Oke, jika sudah, selanjutnya yaitu di sini kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Jika sudah, kita exit, lalu kita masuk lagi ke interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya di sini kita beri description connection-nya ke to S4, karena di sini pada yang ini Gigabit Ethernet 0/0/1, ke S4 ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita beri description connection-nya, kita masukkan IP address versi 4-nya, yaitu di sini 10.0.5.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Karena menggunakan slash-nya /24 ya. Setelah itu kita enter, masuk ke IP versi 6 address FE80.2.2.2.2b. Ini link lokal. Setelah itu IP versi 6 address lagi. Ini kita copy aja. Oke, kita paste di sini. Kita enter. Jika sudah, selanjutnya kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya di sini kita keluar lagi dan kita masuk ke serial interface serial 0
/1/0. Selanjutnya kita beri description connection-nya, description link to R1. Oke, kita enter. Tunggu sebentar. Oke, nah di sini sudah description link to R1. Setelah itu kita akan beri IP address-nya, yaitu 10.0.3.2 yang dimana subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita enter, lalu kita beri IP versi 6 address-nya. Di sini FE80.2.2.1.2C. Ini link lokal, kita enter. Setelah itu IP versi 6 address-nya di sini kita copy aja. Oke, selanjutnya kita no shutdown. Jika sudah, yang terakhir kita akan ke interface. Ini kita exit lagi. Kita ke interface serial 0/1/1. Oke, jika sudah, di sini kita beri description-nya, yaitu link to internet. Misalnya link to internet ya. Oke, selanjutnya di sini kita konfigurasiin IP address versi 4-nya terlebih dahulu, yaitu 209.165.200.225. Subnet masknya di sini karena menggunakan /30, jadi subnet masknya 255.255.255.252. Kita enter. Setelah itu kita beri IP versi 6 address-nya. Di sini FE80.2.2.1.2D. Link lokal. Lalu IP versi 6 address di sini kita copy aja. Selanjutnya kita paste di sini. Nah, ini kita enter. Jika sudah, selanjutnya kita no shutdown. Nah, sudah. Selanjutnya di sini bisa kita lihat completion-nya bertambah menjadi 90%. Selanjutnya di bagian save the running. Oke, kita save konfigurasinya dengan perintah copy. Ini kita n copy running min config startup min config. Oke, jika sudah kita save, selanjutnya pada step ketiga, ini hanya untuk memverifikasi saja, memverifikasi network connectivity-nya. Nah, di sini kita bisa coba ping dari use the command line at PC3, ping the IP versi 4 and IP versi 6 addresses for PC4. Oke, jadi kita akan coba ping dari PC3 ke PC4 untuk IP versi 4 dan juga IP versi 6-nya. Dari PC3 ke PC4, command prompt. Ini kita ping PC4. Oke. 10.0.5.10. Kita tunggu dulu sebentar. Request timeout ya?
Kalau di versi 4-nya di sini kita coba copy. Sini kita ping. Nah, ini TTL, harusnya juga TTL ya. Oke, kita lihat dulu di sini untuk IP configuration-nya 10.51. Oke, di sini saya salah. Harusnya di sini 10.0.5.10. Oke, ini kita close. Selanjutnya kita coba lagi ping IP versi 4-nya. Oke, kita enter. Nah, ini TTL yang artinya berhasil ya. Oke, jadi langsung saja kita ke di sini juga di bagian C kita diminta untuk dari baris perintah PC3 kita akan coba buka sesi SSH ke alamat IP versi 4 dan masuk sebagai SSH admin dengan kata sandi yang tadi sudah kita buat. Di sini di PC3 kita ketikkan perintah SSH -1 SSH admin 10.0.4.1. Nah, ini untuk login, untuk akses SSH ya. Kita coba enter, invalid comment. Ini -L. Oke, kita enter. Nah, kita diminta untuk masukin passwordnya yang kita buat tadi, itu sesuai dengan ketentuan di sini. 55 H admin. Salah. 55 H admin. Nah, seperti ini tampilannya, warning authorized user only ini seperti banner MOTD yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini untuk akses SSH juga berhasil ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian kedua. Nah, display router information. Di sini kita akan menggunakan perintah show dari sesi SSH untuk mengambil informasi dari routernya. Oke, di sini pada step 1 itu membuat sesi SSH ke router 2 dari baris ini tadi sudah. Selanjutnya kita ini tapi bedanya menggunakan IP versi 4 ya, versi 6. Oke, di sini kita bisa exit. Kita gunakan lagi ini, kita copy, bisa nggak ya? Kita coba di sini. Oke, bisa. Selanjutnya ini kita enter dulu. Passwordnya tadi 55H besar admin. 55H admin. Oke, kita enter. 55H admin. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya pada step kedua kita akan mengambil informasi perangkat hardware-nya dari hardware dan juga software yang penting. Nah, ini
kita gunakan perintah show version untuk menjawab pertanyaan tentang router. Oke. Sebenarnya ini cuma show doang, tapi di ini apa yang belum? Oh, untuk R2 login enable secretnya belum. Login scene sama login password. Oke. Kita coba dulu. Di sini kita bisa menggunakan perintah show version ya untuk nampilinnya. Coba dulu show version. Nah, seperti ini. Oke. Tampilannya seperti ini, yang dimana di sini berisi informasinya. Di sini ada switch current, type, switch next reboot, dan ini ada teknologi package listen information-nya juga. Selanjutnya yaitu pada selanjutnya kita akan coba untuk pada bagian B itu perintah show untuk menampilkan beberapa layar yang keluaran. Di sini kita akan menggunakan perintah show version pipe include. Show version seperti ini include. Apa ya? Selanjutnya di sini saya menggunakan show version pipe include register. Nah, maka outputnya di sini yaitu configuration register is 0 kali 2102. Ya, selanjutnya pada langkah ketiga itu akan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Di sini kita bisa menggunakan perintah show running min config. Nah, di sini akan muncul semuanya. Setelah itu pada bagian pada bagian B kita bisa melihat tampilan dari konfigurasi yang sedang berjalan di FTY-nya menggunakan perintah show running min config ini path begin FTY. Oke, outputnya seperti ini. Ini adalah line FTY 04, exact timeout-nya ini, passwordnya dienkripsi, dan transport input SSH. Selanjutnya pada step 4 menampilkan tabel routing. Di sini kita bisa menggunakan show IP route. Oke, di sini maka akan muncul semua informasinya seperti ini. Selanjutnya pada bagian 5 itu menampilkan daftar ringkasan dari semua interface pada router. Perintahnya menggunakan show IP interface brief. Nah, seperti ini. Selanjutnya
Untuk melihat ringkasan dari IP versi 6, kita bisa menggunakan IP versi 6 interface brief. Nah, seperti ini. Oke. Apakah ini masih... Nah, di sini kita masih 92%, berarti ada yang belum. Jadi di sini kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk bagian R2. R2 saja ya. Oke. R2 di bagian mungkin tadi ada yang terlewat. Kenapa enable secret-nya juga belum ya? Oke, kita coba lihat ya di R2 untuk enable secret. Tadi di sini saya mengetiknya apa? Ya, udah nggak kelihatan. Oke, di sini kita coba untuk memberi passwordnya. Kita masuk dulu ke konfigur terminal. Setelah itu, ini untuk enable secret ya. Kita beri enable secretnya I-nya 1. Ini Cisco. Tadi seingat saya Cisco 1, 2, 3, 4. Kita enter. Apakah bertambah? Nah, di sini sudah bertambah jadi 94. Untuk enable secretnya sudah. Selanjutnya untuk login scenes, login dan juga password. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian ini lagi. Kita ke line console 0. Lalu kita beri passwordnya yaitu Cisco. Lalu ke login synchronous exec timeout 60. Lalu kita login. Oke, jika kita lihat di sini completion-nya sudah bertambah menjadi 100%. Nah, mungkin cukup. Jadi kesimpulannya pada praktikum 14.3.5 ini kita melakukan konfigurasi dasar pada router dari nama perangkat, password, domainnya, SSH-nya, IP versi 4 maupun IP versi 6 untuk interface, lalu menghubungkan PC-PC dengan alamat statik dan mengecek konektivitas melalui ping dan juga akses SSH. Setelah itu, di sini kita membaca informasi perangkatnya dari routing table, versi iOS-nya, startup config tadi ya, untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.